Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 9. Hidup dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, pernahkah Anda merenungkan sebenarnya kapan penuaian besar akan terjadi? Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 35, "Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Dalam terjemahan International Standard Version atau ISV, Yesus berkata, "Look, I tell you, open your eyes and observe that the fields are ready for harvesting now." Perkataan Yesus ini menegaskan bahwa seringkali cara pandang dan waktu murid-murid Yesus berbeda dengan cara pandang dan waktunya Tuhan. Para murid mengira bahwa masa menuai masih lama, tetapi Yesus menyatakan kepada para murid bahwa waktu penuaian adalah sekarang. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai urgensi penuntasan amanat agung dan apa yang harus kita kerjakan di masa penuaian ini. Banyak gereja dari berbagai denominasi sepakat bahwa goal penuntasan amanat agung adalah tahun 2033, yang bertepatan dengan 2000 tahun setelah Yesus menyampaikan amanat agung tersebut kepada para muridnya. Bukan sesuatu yang mustahil Injil diberitakan ke seluruh dunia,
Kemajuan teknologi memungkinkan setiap orang untuk mendengar Injil, bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Inilah waktunya bagi kita sebagai tubuh Kristus untuk bersatu, bergerak, dan terlibat dalam penuaian ini. Untuk mencapai tujuan ini, jaringan Finishing the Task atau FTT dengan Pendeta Rick Warren sebagai direktur eksekutifnya bertekad untuk memobilisasi jemaat, gereja, denominasi, dan organisasi-organisasi di seluruh dunia dengan strategi 4B, yaitu yang pertama, Bible atau Alkitab. Untuk menjadi murid Kristus, setiap orang harus memiliki akses kepada Alkitab dalam bahasa yang mereka mengerti. Saat ini, masih banyak suku dan bangsa yang belum memiliki Alkitab dalam bahasa mereka, termasuk kaum difabel seperti tunarungu atau tunanetra. Mereka pun harus dimuridkan dan mendapat kesempatan mengakses Alkitab. Yang kedua, believers atau orang percaya. Penuntasan amanat agung harus melibatkan semua orang percaya. Karena itu, setiap orang percaya memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil, apapun profesi mereka. Tuhan memberikan potensi dan kesempatan bagi setiap orang percaya untuk membagikan kabar baik kepada orang lain. Yang ketiga, Body of Christ atau tubuh Kristus. Gereja harus bersatu dan bergandengan tangan untuk menjalankan amanat agung ini, termasuk dalam mendirikan gereja lokal hingga ke pelosok daerah secara merata. Tubuh Kristus akan berfungsi sebagai tempat bersekutu, saling membangun, dan menguatkan dalam kesatuan tubuh Kristus. Yang keempat, breakthrough prayer atau doa terobosan. Kita tahu bahwa memenangkan jiwa adalah peperangan rohani. Ada siasat orang yang harus dipatahkan, dan kubu yang harus dibangun oleh keangkuhan manusia yang harus dirubuhkan. Segala benteng ideologi, pemikiran, dan pemahaman yang menentang pengenalan akan Allah harus ditaklukkan oleh kuasa Allah, yaitu kuasa yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng itu. Tanpa keterlibatan Tuhan, melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus, semua usaha manusia akan sia-sia. Oleh karena itu, doa menjadi fondasi utama dalam melaksanakan amanat agung, yaitu dengan mendoakan setiap orang nama per nama di hadapan Allah. Ingatlah bahwa bukan hanya pendeta atau misionaris, tetapi setiap kita memiliki tugas utama dalam penyelesaian amanat agung. Melalui profesi masing-masing, kita dipanggil untuk menginjil, yaitu menyaksikan Kristus lewat kesaksian dan hidup kita, atau yang disebut declaring and displaying Christ. Setiap menit, setiap jam, setiap hari, ada jiwa-jiwa yang meninggalkan dunia ini. Angka kematian Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 6.924 kematian per 1.000 penduduk. Dengan angka tersebut, diperkirakan ada 4.778 orang yang mati tanpa mengenal Yesus setiap harinya. Kemanakah mereka akan pergi? Kehidupan kekal atau kematian kekal? Sesungguhnya kita sedang berkejaran dengan waktu. Mari kita tangkap urgensi ini dan menjadi rekan sekerja Tuhan di era penuaian terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Mari terlibat di dalamnya untuk mengabarkan berita baik yang membawa keselamatan. Apakah Anda siap menjadi bagian dari penuaian besar ini? Waktu untuk penuai adalah sekarang. Harvest now. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kalau pada hari ini kita bisa berkumpul tempat ini memuji menyembah Tuhan. Juga yang ada di online, kita bisa diberikan kesempatan lagi untuk menyembah Tuhan. Biarlah hari ini kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Dan kita percaya apapun masalah kita, apapun pergumulan kita hari ini, Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Karena segala perkara dapat kita tanggung bersama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita naikkan pujian ini.
lagu ini menjadi doa kita, menjadi iman kita. Kalau Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah. Dengan iman kita katakan, segala perkara dapat ku tempuh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tempuh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan Mari kita angkat tangan kita dan iman katakan, segala perkara dapat ku tempuh. Apapun pergumulan kita hari ini, Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan dengan segenap hati katakan, segala perkara dapat
katakan Tuhan hadir di tempat ini. Haleluya, kita mau masuk gerbang Tuhan karena Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Sama-sama katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang pujikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam. Amin. Tuhan hadir di tempat ini. Sama-sama katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang meninggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Silakan haleluya. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersukacita, amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan hati kita, bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kehadirat-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau bertahta atas setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Kami rasakan Engkau hadir menjamah satu persatu dari kami Tuhan. Kami rasakan Roh Kudus mengalir kasih-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap persembahan yang diberikan Tuhan Yesus. Biarlah itu semua dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Dan kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin.
Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib, Tuhan kau sungguh besar, Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan kau sungguh besar, Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu
Sandaya Uriala Mase Inamasyara Mase Inamasyaramu Akasara Masa Inamasona Mase Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan bagi-Mu. Tak pernah berhenti kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang setiap hari baru untuk kami. Anugerah-Mu yang besar, pengampunan-Mu yang terlebih Tuhan, sehingga keselamatan kami tetap terjaga di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau kami utamakan di tempat ini. Engkau ambil alih seluruh dari ibadah dari saat ini sampai akhirnya. Engkau pegang peranan penting di dalam ibadah hari ini. Hamba butuh Engkau dan jemaat juga butuh Engkau. Kami semua yang hadir butuh Engkau, Roh Kudus. Engkau penolong kami yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Niman hao? Hen hao. Jangan hao-hao. Hao-hao itu kacau tuh. Hen hao. Wo hen hao. Saya mau khotbah hari ini tentang ketaatan. Memulai kehidupan yang taat. Atau dalam bahasa Betawinya, start a life of obedience. Starting. Itu bahasa Betawi. Saya dasari firman Tuhan di Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Memulai itu gampang. Tapi konsisten tidak mudah. Maka dikatakan memulai kehidupan yang taat adalah gampang-gampang susah. Karena konsisten itu tidak mudah, saudaraku. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Luar biasa ayat. Saya renungkan firman ini. Mendengarkan suara Tuhan. Baik-baik. Artinya hati-hati dan seksama kita dengar firman Tuhan ini. Dan serius. Saudara mendengarkan firman Tuhan harus serius. Harus serius. HP sudah dimatiin semua? Jangan ada yang bergetar, nanti getar kira urapan lagi. Pokoknya mati semua, kita harus serius dengar firman Tuhan. Serius artinya benar-benar dan betul-betul kita mendengar firman Tuhan, mendalam kita mendengar firman, dengan tekun kita mendengar, itu serius namanya. Dan sungguh-sungguh kita mendengarkan firman Tuhan. Apa yang kita dapat? Tuhan ngomong yang pertama, Dia akan mengangkat engkau di atas segala, ada promosinya Tuhan. Siapa yang mau promosi Tuhan? Mau semua. Taat enggak? Kalau promosi berkat mah nomor 1. Tapi bicara semua itu ketaatan. Dikatakan dengan setia melakukan dengan setia segala perintahnya. Patuh, turut, taat, dan berpegang teguh kepada perintah Tuhan dan kita harus lakukan. Mau dipromosi Tuhan tahun 2025? Tidak ada jalan lain. T-A-A-T. Ngomong kiri kanan, T-A-A-T. Jadi kalau ketemu jangan salam lagi, T-A-A-T. Mulai. Saya digerakkan Tuhan untuk khotbah ini. Dan ini jadi berkat juga bagi saya.
Ayat 2 dikatakan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allah. Jadi selain promosi, yang kedua Tuhan ngomong, ada berkat yang datang. Berkat datang itu artinya apa? Dia ketok pintu kita. Kevin, ini berkat untukmu. Bukan hanya untukmu, menjadi bagian. Dikatakan apa? Menjadi bagianmu. Jadi berkat itu sudah ketok menjadi bagian. Jadi kalau kita punya mobil satu, jadi mobil dua. Ada amin? Mau? Enak aja mau. Tahan dulu. Segala berkat ini akan datang kepada saya merenungkan ini. Saya punya bulu kuduk saya berdiri semua. Susah nggak tahun 2025? Tapi kalau kita tahu ini, tidak ada kata susah, tidak ada kata sepi. Yang penting cuan. Mau cuan? Taat, jangan cuannya doang. Ya, saudaraku yang terkasih. Kalau kita baca ayat 3 sampai 13 terlalu panjang, saudaraku. 3:13 itu tentang segala berkat itu. Kau jadi kepala bukan? Kalau pengusaha engkau akan memberi pinjaman bukan meminta pinjaman. Luar biasa. Mau enggak? Pasti mau, tapi taat dulu kata Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu kalau kita baca ayat 3:13. Ini PR untuk saudara yang hadir hari ini. Baca Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Ayat 3:13 itu berkat semua itu yang datang. Luar biasa, saya sengaja nggak mau biar saudara baca sendiri, renungkan firman Tuhan ini siang dan berkat-berkat yang akan datang kepada kita sebagai hasil dari ketaatan kita. Prinsip yang sama berlaku dalam hidup kita. Ketaatan mendatangkan Jadi kalau mau promosi Tuhan tahun 2025, kalau pegawai tiba-tiba dipromosi Tuhan jadi kepala. Mau jadi kepala? Taat dulu. Tapi ngomong-ngomong Pak, boleh minta airnya Pak? Pak. Thank you Pak. Jadi mau berkat, mau promosi Tuhan, tidak ada lain ketaatan, obedience. Tidak ada jalan Roma, tidak ada. Cuman jalan satu, jalannya Tuhan. Ada amin. Ketidaktaatan kita akan memberikan kita kekecewaan, akan memberikan kita kesedihan, akan memberikan kita yang paling parah, kehancuran. Miucian Liao, tidak cuan lagi, ya, keluarga kacau, usaha kacau, semua kacau, tisu saya juga kacau, turun ke bawah. Hari ini kita memulai kehidupan yang taat. Mau kita sama-sama belajar taat? Saya juga mau belajar taat. Ada amin? Kita sama-sama belajar. Jadi ada beberapa prinsip yang akan saya sampaikan ketika kita mulai kehidupan yang taat. Yang pertama, mempercaya hidup kita kepada Tuhan. Sudah saudara mempercayai hidup saudara kepada Tuhan? Cuman Pak Wisnu sendiri yang amin, yang lain enggak tahu. Mempercayai hidup kepada Tuhan artinya menyerah hidup kita kepada Tuhan dalam segala hal. Dari kecil sampai besar semua. Kalau kita ngomong tentang dunia gamblingnya, nyerahkan sodok habis. Menyerahkan hidup kita
kepada Tuhan dalam segala hal, baik suka maupun Nah, ini tindakan iman. Ini penting, saudaraku. Langkah pertama, prinsip yang pertama adalah ini, yaitu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita menaruhkan pengharapan kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan, langkah kita ini adalah tepat dan benar. Katakan amin. Menaruhkan pengharapan dan kepercayaan kita kepada Tuhan itu langkah yang tepat dan benar. Saya sebut langkah ajaib. Kopingho, pernah saudara dengar Kopingho? Bukan zaman saya semua ini. Asraman Kopingho, pengarang buku silat yang terkenal di Indonesia. Dia punya langkah ajaib, Lengpo Wipo namanya. Bupunsu, tak tahu semua. Generasinya lain. Saya katakan kalau kita menaruhkan pengharapan kita, menaruhkan kepercayaan kepada Tuhan, itu langkah ajaib. Langkah ajaib kita akan mendatangkan hal yang mustahil itu akan terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, saya datang untuk memberkati engkau. Luar biasa, saudaraku. Ingat baik-baik, saudaraku. Saya dari mimbar katakan, saudara dan saya mendapat perhatian yang terutama dari Tuhan. Kita adalah biji mata Tuhan, ada amin? Kita lebih berharga dari burung pipit atau kutilang? Dia juga memberikan kepada kita yang terbaik. Itu saudaraku yang terkasih. Kita lihat Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap dan janganlah bersandar kepada pengertianmu Ayat 2, ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Dua ayat ini adalah standar kita mempercayakan Tuhan. Standar yang pertama, mempercayakan kepada Tuhan itu segenap hati. Tanda orang segenap hati apa? Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kebimbangan, tidak ada ketakutan. Itu tanda orang yang mempercayai Tuhan segenap hati. Tidak akan bimbang, tidak akan terombang-ambing dia. Segenap hati. Orang yang mempercayai Tuhan juga standarnya jangan coba memakai pikiran kita. Kita mereka-reka. Maka dikatakan janganlah bersandar pada pengertianmu mulai kita mereka-reka. Tahun 2025 nih, saya punya rencana ini. Apa bisa ya? Sedangkan pasar keuangan sekarang seperti ini. Pakai pikiran sendiri, mereka-reka sendiri, coba rencana sendiri. Itu akan membuat saudara khawatir sendiri. Kejepit dengan kebimbangan sendiri. Yang ketiga, kalau kita mempercayai hidup kepada Tuhan, akuilah dia dalam segala. Jadi, contoh saudara mau rencana apa? Buka restoran. Tuhan, saya mau buka restoran. Jangan buka dulu. Libatkan dulu Roh Kudus. Roh Kudus, saya mau buka restoran. Tolong tuntun dengan hikmat-Mu, dengan pengertian-Mu, dengan segala hal. Pokoknya saya manut aja. Akuilah dia dalam segala hal. Saudaraku, kalau ini saudara lakukan, dia akan beri kita hikmat. Bahkan dia akan berikan kita penglihatan dalam mimpi bisa. Dia tuntun kita boleh jalan atau tidak. Libatkan dulu, jangan sudah buka, sudah keluar uang ratusan juta, 3 bulan kemudian tutup. Karena bukan berkehendak Tuhan. Tapi kalau kita libatkan Roh Kudus dari awal, rencana kita mulai rencana sampai kepada pembukaan, sampai usaha kita buka, saudara pasti diberkati.
Yang mengerti katakan A. Kenapa kita harus percaya Tuhan? Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena dengan kita mempercaya hidup kita kepada Tuhan, Dia akan membimbing kita. Dia akan menyertai kita, Dia akan memberkati setiap langkah kita. Dia akan memberkati. Yang mengerti katakan amin. Dan lebih lagi Dia akan memberi kita hikmat. Saya dan Roh Kudus tuh saya belajar seperti saya ngobrol sama Roy, anak saya, dengan Roh Kudus. Dari hal kecil sampai besar saya libatkan dia. Roh Kudus, saya mau ke ke Jakarta. Tolong, ya namanya orang sudah lansia kan, soal pencernaan kan sudah nggak jelas. Ya mau yang kecil yang besar itu kan tidak jelas. Roh Kudus mampukan saya untuk yang kecil yang besar sampai tujuan. Itu perut saya tuh setengah jam lagi, 1 jam lagi lah kira-kira baru mau sampai tempat Roy. Itu perut saya, tapi ajaibnya enggak sakit. Tapi pengen keluar ya, tapi saya, Roh Kudus saya enggak mampu. Engkau yang mampu menahanku. Karena saya makan lontong, dibeli oleh Lia, staf saya, lontong yang pakai kari itu yang mungkin mengudek-udek saya di dalam perut. Roh Kudus mampukan. Sampai tempat Roy, sampai saya mandi, sampai selesai, itu juga selesai. Jangan anggap kecil masalah itu. Roh Kudus kita libatkan dari setiap aspek kehidupan kita, dilibatkan Dia. Dan saya ngomong, Roh Kudus, saya mau sehat sepanjang hari ini. Ada amin? Apa yang kau gemakan, kata Amsal, engkau akan memakan buahnya. Mau gemakan yang positif. Aku diberkati tahun 25, omsetku naik, aku cuan, seluruh pembayaran lancar. Libatkan Tuhan dalam hidupmu. Mempercayakan Tuhan seperti itu. Ada amin? Langkah kedua. Prinsip kedua untuk memulai kehidupan yang taat. Belajar menantikan Tuhan. Nah ini tidak gampang saudaraku. Ngomong gampang, menantikan Tuhan. Nanti nunggu orang datang aja janji jam 3 misalnya orang dengan kita. Jam 4 belum datang, apa yang terjadi? 1 jam kita nunggu orang itu belum datang. Apa yang kita lakukan? Saya yakin ngoceh-ngoceh semua. Ya kan? Bersungut-sungut terjadi. Umpatan terjadi. Katanya jam 3, jam ini belum datang. Menantikan Tuhan tuh, ciri yang pertama orang yang menantikan Tuhan, sabar. Ngomong kiri kanan, sabar. Sabar tuh tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah. Ayo siapa yang masih lekas marah? Tunjuk tangan atau tunjuk kaki? Orang yang sabar tuh tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, dan orang yang sabar itu tabah. Ya. Jam 3, janji jam 4 baru muncul, jangan langsung ngomong, sudah telat 1 jam nih, puji Tuhan kau sampai juga, untung masih hidup kamu. Selain sabar harus ada tenang, ketenangan. Orang yang menantikan Tuhan itu harus sabar, tenang. Tenang artinya tidak gelisah. Jangan geli-geli basah ya. Tidak rusuh, tidak kacau, tidak ribut, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Hatinya aman, tentram, tenang. Orang yang menantikan Tuhan. Amin. Orang yang menantikan Tuhan menyerahkan diri kepada Tuhan sepenuhnya. Percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Itu harus ada di dalam ciri-ciri orang menantikan. Kalau tidak percaya Tuhan pasti tolong, mana bisa menantikan Tuhan? Ada amin? Mau menantikan Tuhan? Ciri pertama apa? Orang menantikan Tuhan? Ngomong kiri kanan lagi, sabar. Yang dua, yang ketiga?
Jadi kita mulai hidup kehidupan yang taat ya, mulai hari ini. Ini belum keras nih, nanti tengah-tengahnya keras nih. Siap-siap aja. Di saat kita ragu-ragu, jangan maju, jangan melangkah, jangan mengambil keputusan. Kecuali kita tahu bahwa Tuhan sedang memimpin kita. Saat kita mendalui Tuhan dan membuat keputusan untuk bertindak tanpa instruksi yang jelas darinya, kita sedang tidak taat di jalan ketidaktaatan di dalam Tuhan. Saya tutup dengan Mazmur 27 ayat 14. Mazmur 27 ayat 14. Halo. Iya Pak Wisnu, silakan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Jelas. Orang yang nantikan Tuhan apa? Mendapat kekuatan baru. Dia letoy jadi kekuatan baru, ada menopang dia. Orang yang menantikan Tuhan selain mendapat kekuatan baru, keteguhan di dalam batinnya. Mantap. Kalau belum ada tuntunan Tuhan, tidak bergerak, tidak tergopoh-gopoh, tidak terburu-buru, tidak cepat-cepat ambil keputusan. Semua menantikan waktunya tuh. Mau belajar untuk menantikan Tuhan? Harus, kalau saudara mau mulai hidup yang taat. Yang ketiga, belajar merenungkan firman Tuhan. Nah, ini mulai keras nih. Berdoa dan perenungan adalah kekuatan kita sebagai orang percaya. Berdoa, merenungkan firman Tuhan, itu kekuatan kita untuk dapat menolak godaan. Kenapa Yusuf bisa menolak istri Potifar? Kalau waktu itu bukan Yusuf, Rusmin yang hadap istri Potifar, jatuh dia sudah. Letoy dia sudah. Tapi Potifar, secantik apapun istri Potifar, tidak tergoyahkan oleh Yusuf. Saya percaya dia suka berdoa, dia suka merenungkan firman Tuhan. Saudara mau? Ketika kita menyatukan pikiran kita dengan firman Tuhan, pikiran kita nih, ini firman Tuhan, jadi satu. Apa yang terjadi saudaraku? Saudaraku yang terkasih, sudut pandang Tuhan tercipta untuk kehidupan kita, untuk situasi kita tercipta ketika pikiran kita disatukan dengan firman Tuhan. Jadi saudara boleh berpikir kemana aja, tapi tolong satukan dengan firman Tuhan sebagai guidance hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Karena itu saat godaan datang, kalau kita sudah satukan pikiran kita dengan firman Tuhan, kita akan tahu apa yang benar, apa yang salah. Dan kita dapat bertindak menurut apa yang benar dan jangan meremehkan kuasa Tuhan. Firman Tuhan itu ada powernya Tuhan, kekuatan Tuhan. Ada amin? Kita baca yuk agak panjang ini. Yosua 6 ayat 16 sampai 20, Pak. Ini mulai keras nih. Pak Wisnu. Yosua 6 ayat 16 20. Yosua 6 ayat 16 sampai 20. Yosua 6 ayat 16 sampai dengan 20. Firman Tuhan. Lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup.
ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam ayat 16-20 itu ada pesan Tuhan kepada bangsa Israel untuk jangan mengambil barang-barang yang dikhususkan kepada Tuhan. Ini saya mau katakan tentang perpuluhan. Ini disebut dosa akan. Bangsa Israel baru merobohkan tembok Yeriko, tiba-tiba kalah dengan suku Ai yang tidak masuk hitungan. Kenapa? Karena ada dosa akan. Mengambil miliknya Tuhan harusnya ada di perbendaharaan Tuhan. Harusnya ada di bendaharanya Tuhan. Kalau di gereja berarti bendaharanya di Kevin ya. Bendaharanya masih Kevin ya? Oh masih. Masih kuat ya? Ini serius saya ngomong. Gak main-main lu, dosa akan itu. Coba kita lihat dosa akan tuh membuat bangsa Israel kalah sama Ai, dan akan diapain akan yang mengambil miliknya Tuhan ini. Coba lihat Yosua 7 ayat 19-21. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya, katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. 21. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear dan 200 shikal perak dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku mengingininya, maka kuambil semuanya itu, disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Ini saya mau terjemahkan. Harusnya masuk rekening gereja, ini masuk rekening sendiri. Apa yang terjadi? Ayat 25. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Mau dilempari batu? Saudaraku, jangan main-main tentang perpuluhan. Ada amin? Kita harus serius soal perpuluhan. Karena zaman ini zaman yang gak mudah. Tapi ketika kita taat, berkat itu yang datang. Shalom. Ini berkat datang. Ada amin? Promosi datang dari Tuhan. Tiba-tiba kita jadi staf biasa, dipromosikan jadi kepala bagian. Luar biasa. Ketika kita taat, kita masuk prinsip keempat, belajar mendengarkan Roh Kudus. Nah, ini saya katakan tadi, dari hal kecil sampai besar, saya andalkan Roh Kudus. Saya di Bandung tuh angkat galon, dispenser saya kan di atas, saya tumbang. Tadi pagi juga saya tumbang, sampai Roy ngomong, ada apa Pak?
Atau miring-miring tapi nggak luka, nggak apa-apa, karena sudah libatkan Roh Kudus. Belajar mendengarkan Roh Kudus, gampang nggak saudaraku? Gampang. Siapa bilang sulit? Karena saudara nggak mau, ya suara Roh Kudus sudah ngomong jangan, masih aja lakukan ya. Lama-lama Roh Kudus nggak mau ngomong, males dia. Mendengarkan suara Roh Kudus dapat dilakukan dengan berbagai cara. Lewat doa, pujian, penyembahan. Ada doa, memuji, menyembah Tuhan, masuk hadirat Tuhan. Asana masih, inna masuk. Roh Kudus, datanglah. Berbicaralah kepadaku. Ada amin? Belajar. Atau waktu itu saudara penghayatan Alkitab, membaca firman Tuhan, merenungkan, yang bukan hanya baca, yang penting selesai, enggak, direnungkan, dihafalkan, itu penting. Cara yang pertama seperti itu. Cara lain gimana Pak Rusmin? Tutup info-info dari luar, kebisingan dunia luar dan dari dalam sendiri, tutup. Dan aktifkan kehendak Tuhan di dalam diri kita. Aktifkan kehendak Tuhan, apa yang saudara mau lakukan. Aktifkan itu dan terima kehendak Tuhan itu. Setelah itu undang Roh Kudus dan kenali suaranya. Kalau tidak belajar ya nggak bisa-bisa kita. Ada amin? Mau hidupkan kehendak Roh Kudus, kehendak Tuhan, terima kehendak tersebut, undang Roh Holy Spirit. Ngomong aja kayak teman sendiri, jangan takut sama Roh Kudus. Ada amin? Selama untuk kebenaran, dia selalu pasti menolong kita. Dan kenali suara Roh Kudus. Banyak dari kita mungkin bertanya-tanya, apakah Tuhan berbicara kepada umatnya hari ini? Jawabnya apa? Iya dong. Dari mana kita tahu Tuhan berbicara kepada kita hari ini? Dari firman Tuhan tadi. Ulangan 28 ayat 1-2, Tuhan sudah berbicara kepada kita. Ada amin? Siapa yang ngomong tidak pernah dengar suara Tuhan? Berarti orang itu apa yang ngomongnya? Hentan, pentan, bukan citan. Jadi orang yang bilang saya belum pernah dengar suara Tuhan, itu berarti orang itu hoflok. Begitu kita baca firman, dengarkan suara Tuhan, dengarkan suara Tuhan baik-baik, dan melakukannya dengan setia, apa yang disampaikannya pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau. Itu berarti Tuhan sudah berbicara dengan kita hari ini. Ada amin? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Namun kita harus peka terhadap suaranya, dan kita akan kehilangan apa yang dia sampaikan kalau kita tidak pernah taat, tidak pernah melakukannya. Carilah Tuhan melalui firman-Nya dan luangkan waktu bersama Dia dengan berdoa dan mempelajari prinsip-prinsip yang akan kita sampaikan ini. Mau belajar dengan suara Roh Kudus? Bangun pagi, good morning Holy Spirit, I love you. Sekarang kau bersama aku Roh Kudus. Berbicara dengan apa? Apapun yang saya lakukan, perbuatan apapun aku serahkan dalam tuntunan. Maka firman Tuhan ngomong, ketika perbuatan kita serahkan kepada Tuhan, maka rencana kita pasti berhasil. Beri lagi kemuliaan bagi Tuhan. Nah ini sangat keras ini. Langkah kelima, prinsip kelima, bersedia menjauhi jalan yang tidak pasti. Bersedia menjauhi jalan yang tidak pasti. Ketaatan kepada Tuhan akan memerlukan ketaatan kita. Yang mengerti katakan amin. Jalan yang tidak pasti itu pikiran kita, rencana kita.
Kalau jalan yang pasti adalah kehendak Tuhan, janji Tuhan, dan perintah Tuhan itu jalan yang pasti. Saudara mau menuai? Jalan yang pasti apa? Hah? Jalan yang pasti yang nabur. Enak aja. Mau nuai tidak nabur. Ilmu mana itu? Koping Ho aja nggak nulis. Apalagi Tuhan. Mau nuai banyak atau sedikit? Jalan yang pastinya apa kalau mau dapat nuai yang banyak? Nah, sudah tahu semua. Berarti Kevin siap-siap terima aliran-aliran dana. Mau orang lain mengerti kita? Mengerti dulu orang lain. Ada amin. Itu jalan yang pasti. Jalan yang tidak pasti melalui pikiran kita sendiri, pikiran orang lain, motivasi manusia, prinsip-prinsip manusia. Jalan yang pasti itu janji Tuhan. Itu jalan yang pasti. Jadi kita harus bersedia menjauhi jalan yang tidak pasti. Ada Tuhan juga berkata, kalau umatku hidupnya rukun, maka aku akan perintahkan berkat juga. Halo, yang suami istri, yang hari ini datang suami istri yang mana? Ada enggak? Kevin, Pak Immanuel juga suami istri ada. Saya setengah tiang. Istri saya lagi di Bangka ini. Lagi kia-kia deh. Kalau hidupnya rukun berarti suami istri saling melakukan firman Tuhan. Ada amin? Suami taat kepada firman Tuhan, apa yang dilakukan kepada istrinya? Mengasihi atau marah-marah? Kalau istri kepada suami? Benar. Gimana Kevin? Istri sudah menghormati? Sudah tunduk? Atau nanduk? Kalau kita mau starting a life of obedience, tidak ada jalan lain. Bersedia menjauhi jalan yang tidak pas, pikiran manusia, cara manusia. Yang kita lakukan adalah caranya Tuhan. Mau berkat tidak ada lain. Taat. Bilangan 23 ayat 19b. Bilangan 23 ayat 19b. Dapat Pak Wisnu? Bilangan 23 ayat 19b. Saya baca. Bilangan 23, 19. B. Baca semua juga enggak apa. Bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ada amin. Saya percaya sampai 5 aja lah kita hari ini. Saya digerakkan Roh Kudus. Kita masuk penyembahan sebentar. Kita mau belajar memulai kehidupan yang taat. Tidak mudah. Mulai tapi konsisten. Ada amin. Contoh perpuluhan yang benar. Misalnya gaji kita 7 juta. Kalau kita ada kasih, ada harap, apalagi Pak Im? Ada iman. Iman, kasih, dan harap. Tiga-tiganya harus ada. Perpuluhan kita apa? 700.000. Tabur banyak. Ketok pintu kita juga banyak tuh, berkat tuh. Mau jadi bagian yang banyak? Nabur yang benar perpuluhannya. Jangan sudah dikurangi biaya ini, biaya ini, biaya ini, biaya ini. Tinggal dari 7 juta tinggal 1 juta. Gampang kan kasih cuma 100.000. Bayar perpuluhan sudah, tapi belum taat total. Baru taat sebagian. Jadi saudaraku, bersedia menjauhi jalan yang tidak, jalan yang pasti
mau orang melakukan apa yang kita inginkan, lakukan terlebih dahulu terhadap orang lain. Maka saudara akan dapatkan perlakuan yang sama yang saudara inginkan terjadi dalam hidup saudara. Ada amin? Mari kita memuji Tuhan sebentar. Ashina mataso hikiana mase hinama sanda alamaso nama sanda irabase irabasanda Sanda galabase inamaso iramasha alamase inamaso iramase nama aramasanda bangkit berdiri. Yang suami istri, saya minta bergandengan tangan. Kevin sudah? Kami semua mau belajar taat Tuhan. Kami mulai belajar taat Tuhan. Kami mau mengawali hidup kami mulai minggu ini dan seterusnya. Kehidupan kami yang taat di hadapan-Mu. Kami mau mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu dan menjauhi jalan-jalan yang tidak pasti. Kalau kami suami, kami mau mengasihi istri kami lebih dari sebelumnya. Kalau kami jadi istri, kami mau menghormati suami sepenuhnya. Oh Ramasanamu Hilamase Hilamata Sandalamase suami istri ini dengan kasih-Mu yang sempurna itu, kasih yang tidak terbatas itu, kasih yang tidak bisa dinilai dan tidak ada ujungnya, membuat kami suami istri saling mengerti satu sama lain, mau menerima satu sama lain, mau menjalankan apa yang menjadi kewajiban kami sebagai suami istri. Kalau kami suami mengasihi istri kami dengan sungguh-sungguh, mulai hari ini juga istri tunduk kepada suami tanpa batas.
karena kami mau hidup rukun. Biarlah kasih-Mu yang sempurna membuat kami suami istri saling menyayangi, saling menerima kelebihan kekurangan kami, dan saling mengerti satu sama lain, dan saling dapat menerima satu sama lain, sehingga kami hidup rukun. Tidak ada lagi kata-kata kasar, tidak ada kata-kata marah, yang ada kasih mengalir, dan kasih mengalir. Terima kasih Tuhan untuk pasangan suami istri. Sekarang untuk pengerja yang kerja di perusahaan, yang bekerja, angkat tangan. Ashina mata shora mata karabasan. Uri alabase hinamaso seramasama. Firman Tuhan katakan, engkau akan jadi, saya akan promosikan engkau. Saya akan mengangkat engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau akan terus menaik dan bukan turun. Asal engkau taat kepadaku, asal engkau melakukan, dengar baik-baik suaraku, dan melakukan dengan setia, maka aku akan promosikan engkau. Aku akan angkat engkau dari tidak ada artinya menjadi ada artinya dalam hidupmu. Engkau akan menjadi orang yang dipandang oleh bosmu, karena dia lihat kemuliaan Tuhan ada di dalam hidupmu. Ada ketaatan yang menarik berkat Tuhan turun atas dirimu, menarik promosi Tuhan turun atas dirimu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang pengusaha, ada yang pengusaha. Oh sena mata karabasana. Indrabase. Indrabasena. Tuhan akan mempromosikan usahamu. Tuhan akan mendatangkan berkat-berkat atasmu. Dan berkat-berkat yang dia suruh dan dia perintahkan itu akan menjadi bagian hidupmu yang kau miliki. Asal kau taat. Mulailah hari ini. Engkau mulai menghitung perpuluhanmu harus engkau lakukan berapa. Berapa penghasilanmu. Kalau engkau berani imanmu besar, hasil yang pertama itulah engkau hitung. Jangan dikurangi pengeluaran kita yang lain. Maka engkau akan menuai lebih banyak dan lebih banyak dan lebih banyak dan lebih banyak dan melimpah dalam hidup. Sekarabasanda karabasa. Oh rabase karabasa. Situasi ekonomi tidak akan mengganggu usahamu. Omsetmu akan semakin naik. Keuntunganmu akan semakin naik. Dan pembayaran-pembayaran kepadamu akan lunas. Tidak ada yang macet. Karena semua orang yang berhubungan denganmu akan diberkati oleh Tuhan. Engkau akan jadi pengusaha yang berhasil dan beruntung. Engkau yang meminjamkan uang, bukan engkau pinjam uang. Oh ya rabasanda karab. Belajar mulai
ketaatan-Mu lakukan. Master key seorang pengusaha adalah di perpuluhannya. Mempercaya kepada Tuhan harus menyerahkan segenap hati kita kepada Tuhan. Jangan mereka-reka dengan pikiranmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka saya percaya usahamu di tahun 2025 akan menjadi usaha yang paling diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah selesai. Tapi Roh Kudus, tolong mereka mau belajar mendengar suara-Mu. Mulai berbicara mereka. Mereka mulai mengaktifkan kehendak-Mu dalam dirinya. Dan menerima kehendak-Mu dalam dirinya. Dan mengundang Engkau dalam hidupnya. Dan mengenali suara-Mu. Bersuara terus Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kalau kami akan berdoa syafaat Tuhan Bapa, kami mengucap syukur atas semua anugerah-Mu. Ibadah ini boleh berjalan dari awal, pertengahan hingga menjelang akhirnya. Kami masuk ke dalam hadirat-Mu melalui setiap doa, pujian, penyembahan kami Tuhan, agar setiap pujian penyembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus khusus untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Rusmin yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kau memberkati beliau, kekuatan, kesehatan, jamahan-Mu Tuhan Yesus, agar Pak Rusmin dimanapun beliau berada, Engkau selalu pakai dengan luar biasa Tuhan. Kekuatan, kesehatan selalu dalam pengembalaannya di Bandung juga Tuhan sertai. Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah keluarga, semua keluarga besarnya Tuhan yang memberkati. Berkati beliau panjang umur dan kekuatan, kesehatan selalu, dan biar melalui hidupnya nama Tuhan Yesus dimuliakan. Makasih Tuhan, kami berdoa secara khusus juga untuk gembala pembina kami Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Harjo Tuhan, bersama dengan keluarganya juga beserta dengan wakil-wakil gembala yang ada. Engkau memberkati beliau, kekuatan kesehatan selalu dalam kegiatan penggembalaannya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk gembala kami di CK4 ya Bapak Pendeta Willy Arkautu beserta dengan semua gembala yang ada di CK4 Tuhan. Engkau memberkati kami semua. Visi misi daripada-Mu Tuhan melalui gembala ini Tuhan, biar kami boleh terima dan nama Tuhan dimuliakan melalui gereja CK4, juga semua gembala-gembala rayon serta gembala CK beserta juga dengan gembala kul. Tuhan urapi dan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa terkhusus untuk gembala kami Bapak Pendeta Emil Setopo bersama dengan keluarga Tuhan yang selalu memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, visi misi-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna bagi gembala kami ini Tuhan, agar menjadi contoh dan teladan bagi kami semua anak-anak-Mu di gereja kami ini. Engkau selalu menyertai dalam pelayanannya juga dimanapun beliau berada. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Wisnu sebagai wakil gembala beserta dengan keluarganya Tuhan, yang juga menyertai, memberikan kekuatan dan kesehatan selalu dimanapun beliau berada. Kami saat ini berdoa untuk bangsa kami Indonesia, terutama untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta semua jajaran Menteri, DPR, MPR, dan pemerintahan dari tertinggi sampai terendah, agar bangsa ini Tuhan, mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang mengasihi dan menghormati nama Tuhan di atas segalanya. Makasih Tuhan, kami berdoa untuk penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir ini Tuhan, agar penuaian jiwa ini Tuhan dapat menjangkau Tuhan setiap orang, baik dewasa maupun anak-anak muda, baik tua maupun muda Tuhan, semuanya Tuhan boleh mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus secara otentik Tuhan. Kami percaya Tuhan, penuaian jiwa yang terbesar akan terjadi sebelum kedatangan-Mu yang kembali kedua Tuhan. Makasih Tuhan, kami berdoa untuk pemilik gedung ruko ini Tuhan, di mana kami boleh beribadah. Engkau yang memberkati usaha bisnisnya apapun juga yang dilakukan oleh pemilik ruko tersebut Tuhan. Kami
bersyukur Tuhan, beliau mengizinkan kami menggunakan rokok ini, maka Tuhan Engkau yang akan memberkati pemilik rokok ini secara berlimpah-limpah. Juga untuk lingkungan di gereja kami ini berada Ruko 1000 Tuhan, RW 17 Tuhan Yesus, biar kiranya Tuhan Yesus juga memberkati semua pengurus, keamanan, kerukunan, dan damai sejahtera ada di lingkungan Ruko 1000 ini Tuhan. Makasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap para pelayan-Mu, hamba-Mu yang sudah ambil bagian Tuhan, sekolah minggu, asyir, imam musik, multimedia, tim berdoa beserta semuanya, persembahan Tuhan. Engkau mengurapi kami semua yang turut ambil bagian pelayanan pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua jemaat-Mu GBOM Palang Galaksi Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau menjamah mereka yang sakit, Kau sembuhkan Tuhan Yesus. Yang lemah Kau kuatkan Tuhan, yang susah Kau hiburkan. Engkau membuka jalan bagi mereka yang mengalami jalan buntu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan pulang, kami siap untuk menerima berkat. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita arahkan mata hati kepada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, yaitu berkat sukacita, damai sejahtera, berkat kesehatan, berkat kekuatan dari Tuhan, berkat ekonomi yang berlimpah-limpah di dalam kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita. Penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan,